Kok permasalahan di Bipop ini sama sekali tidak connect ke listrik. Oke teman-teman, warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan hari ini kita akan cari tahu pokok permasalahan di Bipop ini. Bipop ini sama sekali tidak connect ke listrikannya, sama sekali tidak connect. Memang ini kunci kontak udah diputus sama konsumennya teman-teman. Ini kunci kontaknya kelihatan sudah diputus, dilangsungkan, tapi juga nggak mau connect di bagian kilometer, semua nggak connect. Jadi motor ini keadaannya tidak mau hidup sama sekali. Oke, jadi saya putuskan dulu untuk pembongkaran di bagian panel depan supaya penyambungan di bagian kabel kunci kontak ya teman-teman. Jadi selebihnya itu nanti kita akan ulas tuntas di mana pokok permasalahan di Bipop ini ya teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut video ini silahkan aja langsung klik tombolnya subscribe-nya, like, komen, dan share sebanyak ikut sosial media Anda teman-teman. Oke, lanjut aja, kita akan bongkar-bongkar dulu. Jadi ini udah dibuka, jadi seperti inilah bentuk kabel kunci kontaknya, sudah dicopot karena nggak hidup kemarin kata konsumennya. Dia penasaran dengan kunci kontaknya rusak atau tidak, jadi dilangsungkannya aja. Ternyata setelah dilangsungkan juga motor ini nggak mau nyala sama sekali. Oke, ini bakal saya rapikan dulu, bakal saya rakit lagi kabel kunci kontaknya seperti standar mulak. Baru bakal kita tes apakah betul nyala atau tidak. Saksikan aja sama-sama. Jadi kabel kunci kontak sudah saya rapikan, langsung aja kita hidupkan aja langsung kembali di kunci kontaknya. Oke teman-teman, sama sekali tidak mau nyala, tidak mau connect ya. Oke, tidak mau connect sama sekali dan tidak nyala. Oke, langkah berikutnya kita langsung buka di bagian baterai. Kita pastikan di bagian screen-nya teman-teman. Oke, langsung aja kita bongkar di bagian baterainya. Oke teman-teman, ini jadi box baterai udah kita buka. Langsung aja kita cek di bagian baterai. Saya menggunakan lampu sen ya seperti ini ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri nanti. Oke, baterai keadaan normal. Jadi kenapa ini motor tidak nyala semua ya teman-teman. Di speedometer pun juga mati total. Di kelistrikan pokoknya mati total teman-teman. Di coil busi pun tidak ada api. Jadi kita akan cari tahu di mana titik kerusakannya ini. Jadi teman-teman, langkah pertama pastikan dulu sekring ini keadaan normal semua, bagus semua. Jadi kalau udah positif ini bagus semua, tidak ada yang bermasalah, kita buka di bagian relay. Ini relaynya ya teman-teman, relay kelistrikan semuanya ya. Jadi silakan aja kita cabut langsung relaynya seperti ini. Oke, jadi relaynya sudah saya cabut. Saya cari tahu dulu di mana pokok permasalahannya, kenapa motor ini tidak hidup. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri, ini akan saya jumper dulu. Untuk di relay ini saya akan jumper dulu di bagian sini ya teman-teman. Nah, saya akan jumper di sini. Ini untuk Swiss rem. Ini Swiss jaga satu ya teman-teman. Ini Swiss jaga satu. Ini Swiss komponen kelistrikan. Arus utama ya teman-teman. Jadi saya akan jumper seperti ini. Saya menggunakan kabel aja. Oke, udah saya jumper gini, kita pastikan dulu di kunci kontak nyala ya teman-teman. Nyala semua tapi starter tidak mau sama sekali. Oke, jadi satu pokok permasalahan sudah kita dapat, sudah kita ketahui bahwa relay ini juga error ya teman-teman. Ini relaynya error. Jadi kunci kontak keadaan aktif itu ya teman-teman, artinya ya. Oke, saya cabut kembali. Oke, jadi buat teman-teman dimanapun Anda berada, pastikan kunci kontak itu bagus atau tidak. Di sini ada kabel warna merah dan kabel warna hitam ya teman-teman, hitam ya. Jadi kalau teman-teman mau cek secara langsung gimana caranya buat kunci kontak dilangsungkan, teman-teman bisa colok seperti ini. Artinya kalau sudah dicolok seperti ini, otomatis ini sudah connect semua ya teman-teman. Sudah tidak perlu lagi pakai kunci kontak, ini udah hidup semua. Jadi permasalahan di sini bukan di kunci kontak dan bukan di aki normal, kunci kontak bagus ya teman-teman. Permasalahan utama ada di relay. Relay ini error ya teman-teman. Jadi kalau dilangsungkan itu nyala tapi full pump tidak nyala. Oke, teman-teman bisa dengari sendiri suaranya nanti ya. Saya langsungkan dulu lagi kembali.
Saya akan cek dulu satu persatu di mana kerusakan, nanti baru kita bisa ganti partnya. Oke, ini saya jumper. Oke, ini keadaan hidup. Keadaan hidup, tapi full pump tangki tidak nyala. Ini hidup ya teman-teman, tapi full pump tangki tidak nyala. Oke, saya akan tes dulu kenapa full pump tangki ini tidak nyala. Ini saya cabut dulu, lalu saya akan jumper di bagian kabel full pump tangki ya teman-teman. Jadi ini hitam leres putih. Ini kabel aki 12 volt yang dari ECU. 12 volt ya, sorry ya teman-teman. Ini leres hitam leres putih yang masuk dari sekring dari relay. Ini ya teman-teman. Ini relaynya. Ini relay buat full pump tangki. Jadi arusnya nyatunya di sini. Jadi ini keadaan aktif ya teman-teman. Saya cek aja langsung. Ini nyala atau tidak, kita bakal tes aja langsung ya teman-teman. Oke, ini saya akan nyalakan dulu. Ups, sorry teman-teman, kameranya agak susah. Oke. Ini posisi mati ya teman-teman. Ini lampu tidak mau nyala ya, karena relay ini sudah rusak. Jadi saya bakal jumper dulu. Oke, setelah saya jumper semua, di kilometer juga hidup, saya pastikan ini lampu nyala ya teman-teman. Oke, lampu nyala. Berarti ini arus ke pump tangki dari relay masuk ya teman-teman, ada ya. Nah, jadi ini saya jamin full pump tangki tidak rusak. Jadi kenapa full pump tangkinya tidak nyala kalau sudah relay di jumper? Kita pastikan dulu kabel ground, kabel badannya teman-teman. Jadi kabel badannya itu ada coklat leres hitam. Teman-teman bisa lihat sendiri, ini coklat leres hitam ini kabel ground dari ECU. Nah, jadi dari ECU ya teman-teman. Sini teman-teman bisa lihat, ini kabel ECU. Ini coklat leres hitam, komponen dari ECU. Oke, jadi kita jumper aja dulu coklat leres hitamnya. Oke, ini udah saya jumper dan saya langsungkan aja ke kabel massa atau ke bodi motor pun juga nggak apa-apa. Ini saya gabungkan ya teman. Oke, teman-teman bisa lihat sendiri, ini nyala ya. Oke, ini nyala ya. Oke, ini full pump tangki nyala, speedometer nyala, tapi karena relay sudah saya langsungkan. Tapi arus di aki di sini tidak ada ya teman-teman, di kuil tidak ada. Dek, tolong sela dulu, engkolkan Dek. Oke, ini teman-teman bisa lihat, ini full pump tangki, ini di sela. Oke, di sela juga tidak ada arus apinya ya teman-teman. Oke, sampai situ sudah paham ya teman. Oke, saya matikan dulu. Jumpernya saya cabut. Jadi saya sudah mengetahui di mana kerusakan di bit pop ini ya teman-teman. Jadi kemungkinan besar kerusakannya saya positifkan ada di ECU. ECU-nya error ya teman-teman. Yang kedua ada di relay. Relay error dan ECU-nya juga error ya teman-teman. Oke. Jadi sampai di sini sudah paham ya teman-teman cara ngetes kelistrikan di bit pop ini. Jadi buat kabel-kabel tidak ada masalah, kabel-kabel tidak ada kerusakannya, dan di sekring juga tidak ada kerusakannya. Kerusakannya ada di ECU dan di relay ya teman-teman. Oke, saya akan tunggu dulu konsumen ya. Nanti konsumennya menentukan apakah mau diganti atau gimana. Saya nggak berani ganti dulu karena ECU ini harganya bukan murah ya teman, pas stasis juga mahal, sekitar 1.300.000-an juga. Jadi alangkah baiknya ditunggu dulu konsumennya. Oke, buat nanti perakitannya saksikan aja part keduanya teman-teman, setelah saya sudah ganti ECU nya. Jadi saya ngambil persetujuan dulu dari yang punya motor, apakah dia mau ganti ECU atau nanti motor ini kita rombak jadi karburator, saya juga tidak tahu. Yang pastinya teman-teman sudah paham cara ngecek listrikan di bit pop ini ya teman-teman, cara mengetahui kelistrikan di mana kerusakannya. Jadi ini buat sekali lagi buat teman-teman dimanapun berada, buat kabel-kabel tidak ada masalah,
Yang bermasalah itu ada di ECU. ECU-nya error ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri ini ECU-nya. ECU-nya ini sudah error. Dan di bagian relay juga sudah mati. Oke. Sampai di sini teman-teman sudah paham ya cara mengetahui tentang kelistrikan di pop yang mati total. Oke, saya kira aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Salam teman-teman.